Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOWO, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Dan di Wisdom kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya sebuah perkataan. Sebelum kita memulai pembahasan ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat hari ini kami bisa berjumpa lagi di acara ini. Dan biarlah Tuhan, di acara ini kami dapat mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sehingga kami menjadi orang yang solid di dalam Engkau, yang taat setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema ini, dahsyatnya sebuah perkataan, ini tergantung dari kita, dari diri kita sendiri. Mari sebelumnya kita buka di dalam Alkitab di Bilangan 16 ayat 31. Demikianlah bunyinya. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ini adalah peristiwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa. Wow, keren. Sebuah perkataan bisa membuat tanah terbelah. Perkataan ini bisa membuat dahsyat tergantung dari kita sendiri. Kita bisa mengalami mukjizat saat itu, saat ini juga bisa. Menurut pendapat saya, ada dua hal perkataan yang bisa membuat perkataan itu menjadi sebuah dahsyatan di dalam hidup kita. Pertama, saat kita tenang, perkataan bisa membuat sebuah kedahsyatan. Contohnya, kita berkata kepada seseorang kata-kata yang positif. Kata kita ini akan membuat orang tersebut terpacu melakukannya. Ini pernah saya alami. Saat itu dengan adik saya memanggil dia, Wayu, sini Wayu. Begini. Terus kemudian saya tidak memanggil namanya, tetapi saya manggil, bos, sini bos. Ya. Pertama kali adik saya kaget dan malu. Kenapa sih mbak kok manggilnya bos? Gitu ya. Saya ngomong ke adik saya, ini adalah sebuah iman, perkataan iman yang membuat kedahsyatan di dalam dirimu. Akhirnya adik saya sudah terbiasa dengan saya. Kalau memanggil saya bukan namanya, tetapi saya manggil bos, gitu ya. Hari demi hari sampai terjadilah itu, perkataan yang saya katakan itu terjadi. Dan saya juga melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Adik saya menjadi bos sebuah counter. Waktu itu counter pulsa, masih sebelum pandemi. Luar biasa. Sampai dia punya kios yang lumayan bagi saya, gitu ya. 5 kios waktu itu. Itu sebuah luar biasa, walaupun itu bos yang tidak terbesar, gitu ya. Tetapi apa yang kita katakan itu adalah sebuah kedahsyatan, dan itu akhirnya terjadi. Jadi perkataan yang kita katakan saat kita tidak emosi atau keadaan kita ini sedang baik-baik saja, itu bisa terjadi bahwa perkataan kita bisa menjadi kedahsyatan bagi orang lain. Itu Tuhan yang membuat semua acara, ya. Yang kedua, saat kita sedang bermasalah, mungkin kita sedang marah, mungkin kita sedang jengkel. Bagaimana mengatasinya? Kita harus mengubah perkataan itu di dalam hati kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 29, demikian bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi saat kita marah, bagaimana kita merubah perkataan kita ini menjadi positif, menjadi sebuah kedahsyatan. Itu pernah juga saya alami terhadap murid saya.
Kebetulan saya seorang guru. Ya, murid saya itu menjengkelkan. Kadang dengan banyaknya anak, dengan banyaknya sifat. Saat itu dengan macam perkara, dan saat itu saya kebetulan pingin marah. Tetapi saya ingat ayat ini, bahwa kita harus berkata-kata positif. Ya, saat itu murid saya suruh ulangan, saya suruh bawa gambar. Tetapi apa yang terjadi? Dia bawa alatnya. Contoh, saya suruh bawa alat-alat kebersihan, gambar seperti sapu, sulak, dan lain sebagainya. Tapi anak ini membawa barangnya langsung. Jadi dia bawa sapu, bawa ember, bawa sulak gitu ya. Teman-teman, waktu saat ulangan mulai, dia bingung. Akhirnya teman-temannya ngomong, "Bu, ini loh bawanya bukan gambar tapi alat," gitu ya. Saya sebenarnya jengkel sebenarnya ya. Kok aneh anak ini ya, wong saya sudah memberikan tugas yang jelas, tetapi saya ngomongnya saya rubah. Aduh, kamu ini cek pinternya gitu ya. Akhirnya dia tidak merasa hatinya nggak merasa ketakutan. Jadi dia rasanya nyas gitu seperti air. Jadi oh, guruku gak marah seperti itu. Akhirnya dia bisa menyelesaikan walau ada hal-hal yang kurang. Dari situlah perkataan kita membuat anak itu menjadi merasakan bahwa saat menghadapi ulangan, dia merasakan sukacita untuk menyelesaikan walaupun ada kesalahan. Dan itu berjalan terus berjalan. Selalu saya katakan kepada murid-murid saya seperti itu. Suatu ketika anaknya sekarang sudah kuliah, ya, sudah kuliah mengambil S2. Dia cerita ke mamanya. Mamanya cerita ke saya. Kebetulan mamanya adalah teman pelayanan dengan saya sekolah minggu. Dia katakan saat kita sedang selesai mengerjakan, sudah selesai mengajar, kami sedang istirahat sebentar untuk menunggu kegiatan selanjutnya. Dan saat dia di situ dia bercerita, "Bu Indah, kenapa?" Saya bilang gitu. "Inilah anak saya cerita, lucu," katanya dia gitu. Mama, Bu Indah itu lo lucu. Kenapa? Lawang anak itu salah. Anak ini salah membawa, tapi Bu Indah ngomongnya nggak salah. Harusnya ngomongnya yang jelek-jelek, tapi Bu Indah ngomongnya yang baik gitu loh. Jadi disinilah apa yang kita katakan akhirnya terpikirkan dengan anak-anak atau orang yang sedang kita hadapi. Jadi intinya itu adalah kedahsyatan sebuah perkataan sampai anak-anak ini mengerti sampai dewasa. Dan mereka menurut saya mungkin dia juga belajar merubah perkataan. Memang perkataan itu susah, tetapi kalau kita lakukan setiap hari, perkataan itu merubah perkataan yang jelek menjadi baik, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali sudah emosi sini sampai ke ujung kepala mau ngomong, tapi kalau Tuhan, sertakan Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, omongan kita, pembicaraan kita, perkataan kita akan berubah menjadi yang baik. Ya, sampai di sini bahwa perkataan dahsyat itu bisa terjadi saat kita tidak ada masalah, yang pertama, dan yang kedua saat kita ada masalah. Tetapi semuanya itu minta penyertaan Tuhan, dan Tuhan itu akan membuat kedahsyatan seperti yang dilakukan Musa saat itu. Demikian wisdom kita untuk minggu ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk selalu merubah perkataan kami, supaya perkataan kami dapat membangun orang lain, dan orang lain akan merasakan sukacita dan merasakan keamanan, kenyamanan dalam perkataan kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau saja yang turut campur di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah karya-Mu tetap ada pada kami. Bimbinglah kami setiap saat di dalam kami perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Sampai berjumpa pada program acara Word of Wisdom mendatang. Jangan lupa like, komen, dan share acara ini, serta subscribe channel Imamat Rajani Media agar dapat menjadi berkat buat saudara kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.